Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengertian dari struktur data serta apa itu struktur data. Yang pertama, struktur data. Struktur data terdiri dari linear dan non-linear. Yang pertama ada linear, yang terdiri dari array, linked list, stack, dan queue. Yang selanjutnya ada pengertian dari algoritma dan struktur data. Algoritma adalah prosedur terbatas yang terdiri dari beberapa operasi dalam menyelesaikan suatu masalah. Sedangkan struktur data adalah bahasa pemrograman di mana cara pengurutan data agar bisa disimpan di memori komputer secara efisien. Adapun hubungan antara algoritma dan struktur data, algoritma ditambah dengan struktur data akan menghasilkan sebuah program. Pemilihan algoritma dan struktur data yang tepat harus mempertimbangkan skala data, CPU, memori, dan lain sebagainya. Yang pertama ada array. Array adalah suatu tipe data terstruktur yang terdapat dalam memori yang terdiri dari sejumlah elemen atau tempat yang mempunyai tipe data yang sama dan merupakan gabungan dari beberapa elemen variabel sejenis serta memiliki jumlah komponen yang jumlahnya tetap. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini, di mana di sini array memiliki indeks dari 0. Jadi 0 dalam array dihitung indeks ke 1. Array biasanya berbentuk kotak panjang yang terbagi secara horizontal. Yang kedua ada linked list. Linked list atau on-while list adalah suatu kumpulan elemen data yang disebut sebagai node, di mana urutannya ditentukan oleh suatu pointer. Setiap elemen node dari suatu linked list terdiri atas dua bagian, yaitu info dan next. Info berisi informasi tentang elemen data yang bersangkutan, sedangkan next berisi alamat dari elemen node yang selanjutnya akan dituju. Mengenai linked list kita dapat lihat pada gambar. Yang ketiga ada stack atau tumpukan, di mana penambahan dan pengambilan elemen hanya dilakukan pada satu sisi, yang disebut top atau puncak dari stack. Pada stack berlaku aturan LIFO, last in first out, yaitu elemen terakhir masuk akan pertama kali diambil atau dilayani. Contoh dari stack dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Di sini seperti tumpukan data-data, di mana elemen yang paling terakhir masuk akan diambil atau dilayani terlebih dahulu. Urutan stack paling bawah adalah data yang pertama dan yang paling atas adalah data yang paling terakhir. Selanjutnya ada queue. Queue atau antrian merupakan kumpulan data dengan penambahan data hanya melalui satu sisi, yaitu belakang tail, dan penghapusan data hanya melalui sisi depan head. Queue bersifat FIFO, yaitu first in first out, yaitu data yang pertama masuk akan keluar terlebih dahulu dan data yang terakhir masuk akan keluar terakhir. Dapat dilihat pada gambar sini, di mana queue merupakan sebuah antrian di mana data yang paling pertama masuk akan keluar terlebih dahulu secara berurutan.
Adapun penerapan algoritma, program adalah kumpulan instruksi komputer, sedangkan metode dan tahapan sistematis dalam program adalah algoritma. Program ini ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman, seperti bahasa Java, Python, C++, dan lain sebagainya. Jadi dapat kita sebut bahwa program adalah suatu implementasi bahasa pemrograman. Beberapa pakar memberi formula bahwa program sama dengan struktur data ditambah algoritma. Bagaimanapun juga, struktur data dan algoritma berhubungan sangat erat pada sebuah program. Algoritma yang baik tanpa pemilihan struktur data yang tepat akan membuat program menjadi kurang baik. Demikian juga sebaliknya. Dapat kita lihat bahwa algoritma ketika manusia berusaha memecahkan masalah, pasti metode atau teknik yang digunakan untuk memecahkan masalah kemungkinan dapat lebih dari satu. Adapun pengertian dari algoritma itu sendiri, algoritma adalah seperangkat instruksi atau logika yang terbatas, ditulis dalam rangka untuk menyelesaikan tugas tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Algoritma bukanlah kode atau program yang lengkap. Itu hanya logika inti atau solusi dari suatu masalah yang dapat dinyatakan baik sebagai deskripsi tingkat tinggi informal, sebagai kode semua, atau menggunakan diagram alur. Setiap algoritma harus memenuhi properti sebagai berikut. Yang pertama, algoritma harus memiliki input, output, definisi, keterbatasan, dan kebenaran, di mana inputnya harus ada 0 atau lebih input yang dipasok secara eksternal ke algoritma. Yang kedua, ada outputnya, harus ada satu minimal output yang diperoleh. Yang ketiga, ada definisi, setiap langkah dari algoritma harus jelas dan terdefinisi dengan baik. Selanjutnya ada keterbatasan, algoritma harus memiliki jumlah langkah yang terbatas. Dan yang terakhir, harus memiliki kebenaran. Setiap langkah dari algoritma harus menghasilkan output yang benar. Selanjutnya ada penerapan dari struktur data. Bagaimana komputer mengorganisir data atau informasi. Menyimpan secara tepat agar bisa diambil dengan cepat. Contohnya, pustakawan, di mana pustakawan mengurutkan buku dengan urutan abjad agar buku mudah ditemukan dengan cepat. Dengan hal itu, pustakawan bisa lebih mudah mengambil buku yang ingin dia cari karena sudah tertata dengan baik pengurutannya. Begitupun sebaliknya dengan data. Jika sebuah data yang tertata dengan baik dalam sebuah penyimpanan, maka data tersebut mudah didapat. Selanjutnya ada contoh dari struktur data. Contoh struktur data biasanya adalah mesin pencari atau search engine. Biasanya array digunakan untuk mesin pencari. Mesin pencari biasanya akan menyimpan halaman web yang terkait dengan pencarian, maka akan ditampilkan berbagai hasil terkait pada mesin pencari dengan bentuk array. Contohnya kita bisa lihat pada pencarian Google, di mana jika kita mencari sesuatu maka akan menampilkan berbagai halaman web yang terkait dengan pencarian kita. Yang selanjutnya ada struktur data nonlinear yang terdiri dari dua, yaitu tree dan graph. Tree dalam struktur data seperti pohon terbalik. Dalam tree di struktur data adalah yang paling atas atau induknya, dan batang adalah sub dari induknya serta anak-anaknya.
Jadi di sini dalam tree akar sebagai induknya dan batang dan daunnya sebagai subnya, sub dari induknya. Dan ada grape, di sini grape, di mana di dalam grape terdapat parents dan memiliki anak yang terdiri dari dua atau sub dari sub induknya. Sini kita bisa dapat lihat, sini ada gambar tree pohon terbalik. Yang paling atas itu akar, bisa disebutkan sebagai parentsnya, dan yang di sini yang bercabang-cabang ini adalah paling bawah adalah subnya, dimana setiap batang memiliki dua anak. Di sini pengertian dari tree adalah kumpulan simpul atau node dengan satu elemen khusus yang disebut root, dan node lainnya terbagi menjadi himpunan-himpunan yang saling tidak berhubungan satu sama lain atau disebut dengan subtree. Struktur yang demikian dikenal sebagai binary tree atau dikenal juga sebagai tree node. Oleh karena itu, tree merupakan salah satu bentuk struktur data tidak linear yang menggambarkan hubungan yang bersifat hierarkis, hubungan one to many. Sini one to many, akar, batang, sub banyak batangnya, sini daun-daunnya, antara elemen-elemen. Selanjutnya ada graph. Graph adalah jenis struktur data umum yang susunan datanya tidak berdekatan satu sama lain atau non-linear. Graph terdiri dari kumpulan simpul berhingga untuk menyimpan data, dan antara dua buah simpul terdapat hubungan saling keterkaitan. Di sini kita bisa lihat pada gambar graph di mana angka 1 itu merupakan parentsnya dan memiliki dua anak, nomor 2 dan nomor 3. Di nomor 2 ini memiliki anak 4 dan 6. 1 merupakan parentsnya dan 2 dan 3 merupakan sub. Mungkin sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam pemaparan saya tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.